Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam judul Model Pengembangan Wilayah Berbasis Lingkungan AREN di Nagari Andaleh Barubuki, Kabupaten Tanah Datar. Ini program Doktor Kajian Lingkungan Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dengan Ketua Pak Dr. Idris. Nah, penelitian ini dilakukan di lokasi penelitian ini di Nagari Andaleh Barubuki, Kabupaten Tanah Datar. Daerah ini daerah tandus yang dahulunya, kemudian sering longsor, dan kemudian lalu ada pohon aren. Nah, disinilah yang akan kita lihat bagaimana peran pohon aren ini secara ekonomi dan kajian lingkungan. Latar belakang dari penelitian ini adalah tanaman aren untuk disertasi ini karena aren mempunyai multi produk dan multifungsi secara kajian lingkungan dan pembangunan ekonomi. Sehingga di dalam kajian lingkungan dan pembangunan, multifungsi dan multi produk aren ini dilihat dari dua sudut pandang, fungsi ekonomi dan fungsi lingkungan. Aren ini tanaman yang multiproduk. Nah, disinilah dalam kajian penelitian ini akan dibahas, yaitu adalah bagaimana dua fungsi ini di dalam meningkatkan kesejahteraan para petani dan juga masyarakat lingkungan berbasis aren ini, terutama di wilayah pedesaan. Nah, kita lihat umpamanya fungsi ekonomi. Di dalam satu pohon batang aren ini ada 9 produk yang telah dilakukan oleh masyarakat selama ini, namun belum tergali secara potensi dan hilirisasinya. Nah, jika ini dilakukan pengolahan secara ekonomi yang berdasarkan berbasis aren, ini akan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi masyarakat miskin. Ya, jadi ini agak poor di dalam bahasa ekonominya. Nah, untuk meningkatkan ini, digali potensi yang 9 produk ini, mulai dari nira sampai kepada akarnya itu bermanfaat. Sehingga ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang disebut dengan progress. Nah, kita ambil umpamanya salah satu di antara produk yang dilakukan hilirisasinya, misalnya nira atau niro, salah satu saja. Nira ini bisa digunakan untuk gula aren, bisa pembuatan buah, bisa menurunkan fermentasi, bisa buat etanol. Nah, dari di sini jika dibuatkan ada cuka aren, ada bahan campuran pengembang roti yang selama ini, bahkan di dalam kajian yang teknologi sudah makin maju, ini akan bisa membuat betanol. Nah, disinilah akan membawa yaitu pertumbuhan ekonomi pedesaan ini akan bergerak yang disebut dengan projob. Ya, jadi projob ini adalah untuk apa? Tidak ada masyarakat di pedesaan yang akan seharusnya menganggur. Kenapa? Di sini adalah hilirisasi dari setiap produk pohon aren ini itu akan menciptakan lapangan pekerjaan yang disebut dengan projob. Nah, sehingga pertumbuhan ekonomi akan meningkat dengan kajian lingkungan dan pembangunan ini. Nah, untuk itu kita lihat dengan fungsi lingkungan. Fungsi lingkungan pohon aren ini itu ada yang disebut dengan pro-environment, di mana tadinya di wilayah itu adalah daerah tandus, dengan adanya pohon aren yang semakin rapat dan ramai, ini akan berubah wilayah ini. Ini yang menjadi kajian yang akan menarik untuk diteliti. Kenapa di sini dikatakan? Karena tanaman aren itu tanaman konservasi. Nah, konservasi lahan longsor, untuk lahan longsor, konservasi untuk menyerap air waktu hujan, sehingga air serosa itu bisa diserap dengan ijuk yang tebal dan akar tunggang yang besar. Ini lalu konservasi untuk membasahi tanah musim kemarau, sehingga air di musim kemarau tetap ada. Nah, dari wilayah ini
dibanding tahun-tahun sebelumnya, tahun 84 waktu kita lihat, ini daerah tandus. Nah, semenjak adanya sekarang pohon aren sudah merapat, ini sudah mempunyai kolom, air sudah cukup ya di sini. Nah, ini tujuan dan manfaat daripada penelitian yang akan kita lihat dari sudut analisis fungsi ekonomi, analisis fungsi lingkungan, dan model kebijakan perencanaan pembangunan ke depan untuk kesejahteraan masyarakat pedesaan sehingga bisa mengurangi masyarakat miskin. Nah, ini yang akan kita lihat dari peta pikir, sehingga rumusan masalahnya seperti ini. Sejauh mana pengaruh multiproduk terhadap kesejahteraan petani? Sejauh mana pengaruh multiproduk aren terhadap fungsi lingkungan, dan sejauh mana pengaruh multiproduk aren terhadap fungsi ekonomi berbasis aren. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam ini ada 7 yang akan kita lihat. Sampai bagaimana model skenario pengimbangan wilayah pedesaan berbasis lingkungan aren. Nah, untuk menghemat waktu kita langsung saja dengan kajian lingkungan. Kajian lingkungan di dalam ekonomi itu mempelajari perilaku dalam manusia, sumber daya alam. Kalau kita lihat di gambar ini, lihat ya bagaimana mereka mengambil nira dan sebagainya. Nah, ini peta pikirnya. Jadi peta pikirnya seperti ini, ada 1 X, Y, dan 2 Y-nya. Y1, Y2, Y3. Nah, seperti terlihat di dalam ini. Nah, lalu di dalam pengembangan, ini di dalam perencanaan pengembangan, ada 3 model yang akan kita lihat. Nah, dari 3 model ini, itu akan dianalisis dengan Smart PLS. Ya, ada model A, model B, model C. Nah, lalu dari kisi-kisi yang kita lihat, ya, kisi-kisi yang kita lihat, metodenya ini akan kita lihat dengan statistik evaluasi model. Nah, setelah dilakukan uji coba di wilayah yang berbeda, yang tempat semula untuk penelitian adalah di Nagari Andale Parabuki, Kabupaten Tanah Datar. Sekarang kita uji coba di Nagari Batu Bulek, Kecamatan Dintau Bua Utara. Nah, lalu hasilnya ini akan kita lihat bahwasanya semuanya ada 1 yang tidak valid, itu pohon aren. Nah, dibuang dan kemudian dilakukan penelitian dengan kuesioner, ya, dengan melakukan random, ya, yaitu dengan teori Slovin, didapatlah yang betul-betul petani aren itu adalah 94 orang, ya. 94 orang. Nah, untuk itu kita akan melihat bagaimana pengimbang model ini. Ternyata setelah dianalisa berpengaruh positif, ya. Artinya X1 ini pohon aren berpengaruh positif terhadap Y3 kesejahteraan. Begitu juga tanam pohon aren berpengaruh terhadap kesejahteraan, lalu terhadap lingkungan dan fungsi ekonomi. Nah, kalau kita lihat di dalam pengembang model kedua, ini seperti ini. Ini sudah diuji. Nah, namun kalau kita lihat model ketiga, setelah kita lihat antara fungsi ekonomi dan lingkungan, itu tidak terjadi hubungan yang signifikan. Ini diduga karena di dalam mengkaji kajian ekonomi, ini hanya mengambil produk-produk tertentu saja. Jadi dia tidak mengambil semua produk, yang 9 produk itu tidak diolahnya. Ternyata di lapangan bahwa hanya 2 dan 3 buah produk yang sering dipergunakan. Nira, buah kolak-kaling, dan ijuk. Nah, padahal itu ada batang, kemudian ada kelapa, ada kemudian sagu, ini tidak digali oleh masyarakat. Sehingga di dalam skenario perencanaan dia akan seperti ini. Sehingga kita lihat hasilnya seperti ini. Nah, jadi ada pengajian, ada 3 kajian model di dalam multiproduk yang berpengaruh positif terhadap dan signifikan terhadap kesejahteraan petani. Nah, model A, model B, ya, model C. Nah, lalu di dalam model yang kedua itu ada yang tidak signifikan, tetapi dia positif. Model multiproduk aren berpengaruh positif dan tetapi tidak signifikan terhadap fungsi ekonomi. Karena di dalam hal inilah yang saya katakan tadi, tidak seluruh produk yang diambilnya oleh masyarakat karena belum tersentuh, karena mereka melakukan mungkin dengan teori
turun-temurun juga, belum mempunyai sentuhan teknologi. Nah, seperti ini, termasuk itu model ketiga. Ya, model ketiga seperti itu juga. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam model ketiga ini menarik untuk diuji. Nah, lalu kalau kita lihat dari hasil-hasil penelitian ini dalam skenario dan sebagainya, ada untuk jangka pendek, ada jangka panjang. Ya, nah, kalau untuk jangka pendek, ya middle, ya short run digunakanlah model A. Tapi untuk jangka menengah itu kita gunakan model B, dan untuk jangka panjang adalah model C. Nah, untuk itu kita harus berpikir bagaimana ke depannya. Hilirisasi dari multi produk aren ini perlu dikaji secara lingkungan, karena jangan merusak lingkungan. Hal inilah untuk dicarikan hilirisasi dari suatu produk, barang, dan jasa yang akan menimbulkan resiko. Semakin panjang hilirisasi barang dan jasa ini dapat menyerap tenaga kerja pro job dan meminimalkan kerusakan lingkungan pro environment. Nah, dari inilah sentra produksi aren perlu dilakukan. Nah, jadi ini ada semacam di wilayah ini bisa dibuat sebagai leading sektornya adalah tanaman aren. Sentra merupakan unit kecil kawasan yang memiliki ciri terhadap kegiatan proses produksi dan area yang lebih khusus untuk suatu komoditi. Nah, untuk itu kita lihat bagaimana multi produk aren itu. Ya, nah jadi kalau kita lihat ada beberapa multi produk yang telah kita bicarakan di dalam peta pikir tadi, seperti umpamanya mulai dari nira, batang, ijuk, sagu, buah, daun, akar, dan palapa. Ini semuanya bisa dilakukan oleh masyarakat untuk bisa dimanfaatkan secara ekonomi dan juga untuk bisa mengurangi kerusakan lingkungan. Nah, disinilah kalau kita lihat semakin panjang hilirisasi seperti nira tadi bisa untuk betanol, ini akan bisa menyerap tenaga kerja. Nah, untuk itu kita simpulkan terdapat pengaruh positif dan signifikan multi produk aren terhadap kesejahteraan petani, terdapat pengaruh positif dan signifikan multi produk aren terhadap fungsi lingkungan, dan terdapat pengaruh positif dan signifikan multi produk aren terhadap fungsi ekonomi berbasis di Nagari Andaleh Baruki. Nah, terdapat pengaruh positif dan signifikan. Nah, terhadap lingkungan aren dan kesejahteraan masyarakat. Terdapat pengaruh positif fungsi ekonomi berbasis aren terhadap kesejahteraan petani, tetapi di sini tidak signifikan di negara Andaleh Baruki karena barangkali ini belum digali secara potensi, ya, belum digali secara potensi. Sehingga yang keenam, pengaruh positif fungsi ekonomi berbasis aren ini dan fungsi lingkungan, tetapi tidak signifikan. Nah, terdapat dari 3 model skenario dalam bentuk short run, middle run, long run, dapat pengembangan wilayah. Dalam pengembangan wilayah pedesaan berbasis lingkungan aren terhadap kesejahteraan petani aren di Nagari Andaleh Baruki Kabupaten Tanah Datar. Nah, itulah kita lihat sarannya. Bagaimana saran? Disarankan untuk kebijakan pemerintah pemberdayaan tanaman aren ini di wilayah rawan bencana dan menggali lebih dalam hilirisasi dari multi produk berbasis aren. Sehingga semakin panjang hilirisasi barang dan jasa berbasis aren ini akan dapat menyerap tenaga kerja pedesaan yang disebut bagaimana pro job dan mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan pro poor, dan akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi progres yang ramah lingkungan pro environment untuk kesejahteraan masyarakat. Demikian saja, alhamdulillah birabbil alamin. Kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.